Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Hasil penelitian yang memiriskan hati, ternyata masih ada keluarga. Dia sebagai muslim di Aceh ini namun tak punya mushaf Al-Quran. Tak punya mushaf Al-Quran. Tak punya Al-Quran di rumahnya. Jangankan mereka bisa membaca Al-Quran, mushaf saja tak punya di rumah. Bagaimana mereka mampu membaca Al-Quran? Mushaf saja mereka tak punya di rumah. Itu yang memiriskan hati kita. Maka pemerintah termasuk Gampung dengan pimpinannya Geci dan tokoh-tokoh yang ada di dalamnya punya kewajiban untuk memastikan rakyatnya itu mampu membaca Al-Quran. Yang tanggung jawab pemimpin hadirin yang mulia. Karena bagian daripada tugas penegakan syariat Islam, Kiban tak tegakkan syariat Islam, menyegedanya sebagai masyarakat Aceh itu tak mampu membaca Al-Quran. Menyerta rujuk kanun, salah satu tanggung jawab daripada Geci Gampung penegakan syariat Islam di Gampung. Wujudnya hadirin yang mulia, pastikan salah satunya masyarakat yang dipimpinnya itu seluruhnya mampu membaca Al-Quran. Maka menyerta kenang-kenang, tak penyum-penyum, tak kaji-kaji, tugas dan tanggung jawab Geci. Sang-sang hadirin yang mulia, hero Geci. Hantenget malam. Waktu kira-kira pertanggungjawabannya dengan Allah Subhanahu wa taala handenget ge. Karena berat tanggung jawab. Bukan hanya mengelola APBD. Di Aceh nak tanggung jawab khusus dalam hal penegakan syariat. Yang tanggung jawab Geci. Jadi menyata kira-kira hadirin yang mulia, sang-sang dengan tanggung jawab yang rayanya Geci kita di Aceh kang handenget le malam. Handenget le tanggung jawab rakyat hat bagi fikir umat harus menjalankan syariat Islam, gepikir umat agar mereka mampu membaca Al-Quran, mempajan denget ge. Jangan-jangan bagadanya Geci di Aceh menjungkat malam denget. Anak kampungnya lagi mah, di kampung lain ni. Bagi fikir ke umat. Berbeda dengan masa kesultanan. Berbeda sekali hadirin yang mulia, menyerta baca literasi sejarah. Bagi pikir-pikir ke umat na Geci di Gampung na mungkin yang handenget gepikir ke rakyat, gepikir ke umat, gepikir ke masyarakat, gepikir ke gedanya umat. Hana denget. Karena tanggung jawabnya luar biasa. Tanggung jawabnya tidak hanya di dunia, tanggung jawabnya yang mereka pikirkan, tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti saya katakan tadi, kita begitu luar biasa dengan romantisme sejarah kita tempo dulu. Sejarah kita yang hijau rano, indah sekali keadaan masyarakatnya yang menjalankan syariat Islam. Puncaknya pada masa Sultan Iskandar Muda, menjadi salah satu negara terhebat dan adidaya, salah satu negara muslim di dunia, adidaya, superpower. Kita dengan romantisme sejarah tempo dulu yang kita rasakan hari ini, sehingga kita melupakan kondisi kita saat ini. Hebat Aceh dengan Islam, puncaknya Sultan Iskandar Muda memimpin. Aceh luar biasa. Kita melupakan kondisi real hari ini. Menyanya pun Aceh labeling hanya narkoba. Aceh dilabel sebagai darurat narkoba. Uronyo heboh darurat kadinangronyo hadirin yang mulia. Dilabel, belum diberikan stigma. Labeling Aceh uronyo hadirin yang mulia, darurat narkoba, darurat LGBT, darurat judi online.
Satu fakta terkait dengan LGBT hadirin yang mulia. LGBT namu pom leh. Beku kengken LGBT namu pom ini ikut tadi. Oh tangkat dengan Ustaz Jul kata dengan ya. LGBT nah. Penan geken homoseksual laki-laki dengan laki-laki. Kira-kira mana? Lesbian perempuan dengan perempuan. Fakta sangat menyedihkan. Data yang ditanya dapatkan dari lembaga terkait hadirin yang mulia, ketika mereka menayangkan dan mempresentasikan data itu, sangat menyedihkan hati kita sebagai orang Aceh. Usia 15 tahun mereka sudah melakukan LGBT. LGBT mereka terkena penyakit menular HIV/AIDS, jumlahnya ribuan, tertinggi di Banda Aceh, menyusul Langsa dan Luxmawi. Pertanyaan kita kemudian, ada apa dengan pelaksanaan syariat Islam di Aceh? Kita punya undang-undang pemerintahan Aceh, turunannya kita punya kanun jinayah yang mengatur pula liwat, yang mengatur musahakah yaitu lesbian, yang mengatur perkara pelecehan seksual. Ada apa dengan kanun jinayah yang telah berlaku? Tanggung jawab dalam hal syariat Islam tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab kita yang mandu mendesa kita dengan Allah. Karena syariat Islam sudah dideklarasikan di Aceh 23 tahun yang lalu, namun pelaksanaannya kita pastikan tidak baik-baik saja di negeri ini. Maka lagi-lagi saya ingin menyampaikan, mari kita dukung program ini. Oh tunggu di Aceh syariat Islam kajamen karena kata laksanakan syariat Islam nyan dalam perkara salat, dalam perkara private law, dalam perkara hukum pribadi salat kita nyan ka diatur oleh negara, ka berjalan sejak dulu. Namun dalam hal public law, hukum masyarakat, hukum yang berlaku umum diformalisasikan di Aceh, dideklarasikan oleh Pak Gubernur tempo dulu. Sudah 23 tahun lebih kurang berjalan di Aceh, namun implementasi pelaksanaannya itu tidak baik-baik saja sampai dengan saat ini. Kenapa itu terjadi? Semua kita tidak mendukung pelaksanaan syariat Islam. Saya berani mengatakan seperti itu. Orang tua tak mendukung syariat Islam, lembaga-lembaga pendidikan tak mendukung syariat Islam, lebih-lebih perguruan tinggi. Anak-anak gedanya ronyo hadirin yang mulia, katepeh dengan judi online, katepeh dengan narkoba, katepeh dengan LGBT. Di mana tanggung jawab kita sebagai orang tua? Uronyo tan tapuratanya hadirin yang mulia, ketika anak telah diwa rumah, tan tapuratanya yang ditanya orang si, apakah engkau nak telah sholat? Berapa banyak anak-anak kita yang tidak berpuasa Ramadan? Di hari puasa Ramadan mereka duduk dalam kesunyian, mereka makan di sana tak berpuasa. Di mana tanggung jawab kita sebagai orang tua hari ini untuk memastikan anak-anak kita itu melaksanakan perintah agama, termasuk berpuasa Ramadan, menegakkan sholat 5 waktu. Kita abai dengan tanggung jawab kita sebagai orang tua, agar anak-anak kita itu taat kepada Allah. Gaduh dalam pikiran kita yang tak pikir, anak lunyo bujit ke dokter, anak lunyo bujit ke insinyur, anak lunyo bujit ke tentara, bujit ke polisi. Tapi kita abai mengajarkan mereka pendidikan agama, abai kita memaksa mereka untuk taat kepada Allah. Beda mayang-ayang dan perintah sholat itu. Mungkin dalam hal yang lain dalam keluarga hadirin yang mulia, gedanya jita bersenda-senda, dijita mekra-mekra dalam keluarga, hana masalah nyan giyu oleh Nabi. Tapi dalam perkara sholat, baca Quran, jangan main-main dengan perintah itu. Beda main-main.
sholat, membaca Al-Quran. Pastikan mereka itu menegakkan perintah agama. Yang lain hanya masalah kamu sendah-sendangan promosi, silakan saja. Tapi dalam perkara sholat, membaca Al-Quran, jangan main-main dalam perkara itu. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi saya ingin menyampaikan agar tanggung jawab syariat Islam ini menjadi tanggung jawab kolektif kita. Menjadi tanggung jawab bersama agar kemudian syariat Islam itu bisa berjalan dengan baik. Orangnya pemerintahan baru di kota Banda Aceh. Kita melihat informasi, kita melihat di media sosial begitu luar biasa, ada yang pro dan kontra terkait dengan usaha yang dilakukan oleh pemerintah kota Banda Aceh di bawah wali kota Ibu Eliza Sayentul Jamal. Luar biasa gebrakannya. Di media sosial kita membaca banyak yang kontra, banyak yang pro juga terkait dengan penegakan syariat Islam. Masa bodoh dengan investasi, masa bodoh dengan investor kalau syariat Islam tak berjalan di negeri ini. Sampai-sampai narasi dibangun oleh media sosial, oleh berita-berita yang tak punya dasar kebenarannya. Mereka mengatakan kalau syariat Islam seperti itu dilaksanakan, investasi itu tak akan ada di Aceh ini. Masa bodoh dengan investor. Menjadi syariat Islam kata dan makmu nangronyo dulu. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Nyan ayat Allah. Nyan gepegale Allah dalam Al-Qur'an. Menyaban manum gedenya beriman, bertakwa kepada Allah. Beriman, bertakwa penduduk negeri, Allah akan gebuka pintu keberkahan dari langit dan bumi. Ya Allah, nya kamu singkung nepetren ujian dari langit, ya Allah gepetren sebagai rahmat bukan sebagai laknat. Ya Allah neputimo tumbuh-tumbuhan hijau rano negeri ini dengan tumbuh-tumbuhan. Mantan talake ba Allah menyegede yang beriman bertakwa diistijabahkan. Talake keberkahan di nangronyo Allah diberikan keberkahan. Kiban keberkahan hadirin yang mulia. Metama-tamah laju kebaikan pemimpin, metama-tamah laju kebaikan masyarakat dan rakyat yang dipimpin. Nyan nanggro yang diberkahi. Sabo tanda kepada ulama nanggro yang telah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika petani turun ke sawah, di saat itu Allah menurunkan hujan sebagai rahmat. Nyan petani-petani kita berdoa mereka kepada Allah sebelum mereka turun ke sawah menanam padi, ya Allah berikan hujan. Kibanda pula padi ba muslim huang. Talake ba Allah, ya Allah turunkan hujan. Allah menurunkan hujan sebagai rahmat. Ketika musim panen tiba, mereka lagi berdoa kepada Allah, ya Allah hentikan sedikit hujan. Jadi ketika panen hujan pun luar biasa, mungkin panen itu akan gagal. Mereka juga berdoa kepada Allah, ya Allah hentikan hujan itu. Allah menghentikan hujannya agar panen daripada petani itu menjadi sempurna. Nyan sabo nanggro yang diberkahi. Uronyo di Aceh hana dengku perle iya kaku. Watai ketanya ka perle iya. Sudah masa tiba petani menanam padi, di saat itu hujan dihentikan. Gagal panen di mana-mana. Itu yang terjadi. Wateka hana perle iya banjir. Pertanyaan kita kemudian dan jawaban itu ada pada diri kita masing-masing. Diberkahi tidak negeri ini? Untung nah kitanya hadirin yang mulia, mudah-mudahan tidak sombong dan takabur. Nah di masjid kita tamu doa tapi ba Allah baik kendu tamu doa ba Allah. Selalu kita memohon kepada Allah pemimpin kita baik, pemimpin kita itu jroh, rakyatnya juga baik, semua masyarakatnya jroh. Tamu doa tapi ba Allah Subhanahu wa taala. Katri bega dengkulun mendoa hana truk permohonannya mungkin yang ke-1001 kali. Kasih besaga mendoa hana truk permohonannya dengku mungkin yang ke-1002 kali.
Yang geyu oleh Allah, jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Berdoa terus menerus. Karena apakah doa itu bagian daripada ibadah. Le dalam doa Allah, le ibadah katanya. Betul lagi lumpur. Hadirin yang mulia, untuk yang terakhir saya ingin menyampaikan, syariat Islam itu akan memberikan kemaslahatan kepada kita. Keselamatan hidup di dunia, kemudian keselamatan dan kemaslahatan hidup kita di akhirat. Maka apa yang kepegah lein datu ketika tempo dulu, mudah-mudahan dalam masa-masanya berterwujud ban mandum. Maka untuk mewujudkan itu, ban mandum katanya harus mendukung pelaksanaan syariat Islam. Narasi-narasi yang dibangun di luar untuk memecah belahkan umat yang ada di Aceh, untuk menghancurkan kekuatan dan persatuan kita masyarakat Aceh, kita berikhtiar untuk menghalanginya. Anasir-anasir negatif yang ingin menghancurkan Aceh, bersama-sama kita halang. Baik terpengaruh katanya dengan berbagai macam propaganda yang uronya luar biasa masif di Aceh dengan pemerintahan baru hari ini. Maka dari awal kampanye, dari awal segala pelantikan mualim tapi kepegah Bek Cheh Chong. Waktu geken pertama sekali Bek Cheh Chong, katanya tak fikir bahasa biasa. Bek Cheh Chong bahasa luar biasa dalam bahasa Aceh. Apa makna Bek Cheh Chong? Bek karu-karu. Apa makna Bek Cheh Chong? Selesaikan masalah secara bijaksana. Bek karu-karu, bek iruh-riuh. Bek kiru-kiru, menteri kamu di video ini, bek kiru-kiru, selesaikan masalah dengan bijaksana. Nyan bek cecong. Maka kamanakan sebagai rakyat pun yang beralih pemimpin bek cecong. Karena dasar kata bek cecong nasabo, pepatah Aceh atau di Maja, yang gegebah lein datu gede yang tempo dulu, pun gebah le orang Aceh, barang patah batapeh bintih. Ba ubung tirih be talun tika wate tamu musyawarah hati beglih be abih arang buso hantaja nyen be cesyoh mana selesaikan masalah dengan bijaksana. Be karu-karu tunggu kira-kira nyohana manfaat be ta pubur, kira-kira nyohana masalah be ta laksanakan, be ta implementasikan. Bek syekh, itu maknanya. Dan semua kita tidak mampu memaknakan kata itu. Kalau kita mampu memaknakan dan kita baca literasi sejarah Aceh, bek syekh itulah yang membangun Aceh lebih baik di masa yang akan datang. Betul lagi nombor. Selesaikan masalah secara bijaksana. Benar masalah di danggeronya selesaikan secara bijaksana. Bek dan pagi-pagi. Jaga persatuan, bek karu-karu katanya. Dinamika pasti terjadi, selesaikan dia secara baik. Itulah makna daripada BSC. Jadi momentum halal bihalal di bulan Syawal, hadirin yang mulia, maknakan itu dengan berbagai macam falsafah, nilai-nilai filosofi yang telah saya sampaikan tadi. BSC itu menjadi hal yang paling utama dan pertama. Terakhir, pesan yang ingin saya sampaikan, bangun Aceh ini dengan argumen, bukan dengan sentimen. Jadi lepaskan ego daerah, lepaskan ego kewilayahan. Kita bangun Aceh menjadi Aceh yang lebih hebat, menjadi baldatun taibatun warabun ghafur. Hadirin yang mulia, kita tetap beristiqamah seperti pegah li Ustaz Jul untuk berdakwah. Tegakkan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu ala nabi sayyidina Muhammad
sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Pak randuk yang hana mirah, pak penerah yang hana bajo, pak tutu yang hana salah, hana ba awai, tente hana ba dulu. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.